Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Syam Arafi dengan NIM 2224008. Di sini saya ingin memaparkan infografis yang saya pamerkan dengan judul Peramalan Jumlah Pendaftar Mahasiswa FTIN ITB menggunakan rantai Markov. Latar belakang dari infografis ini adalah memprediksi jumlah pendaftar mahasiswa untuk 12 bulan ke depan. Kemudian metodologinya itu kita menentukan menggunakan probabilitas apakah data ini naik, tetap atau turun. Kemudian berikut adalah analisis deskriptif dari pertumbuhan jumlah mahasiswa dimulai dari Juni 2019 sampai dengan Juni 2025. Kemudian berikut adalah hasil peramalan Markov Chain yang bisa kita lihat semakin ditarik jauh, semakin mendekati, semakin mirip ya. Kemudian ini adalah interpretasinya. Bisa kita simpulkan bahwa dari visual ini probabilitas naik itu mencapai 63%, kemudian probabilitas tetap mencapai 2% dan probabilitas turun mencapai 35%. Dan kesimpulan dari peramalan jumlah pendaftar mahasiswa baru FTIN ITB adalah stabil dan cenderung naik. Itu adalah kabar bagus bagi FTIN ITB. Sekian dari pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Jadi saya Agustina Veronica dengan NIM 2224010. Saya akan menjelaskan hasil poster saya di mata kuliah proses stokastik. Jadi judul saya adalah prediksi status saham harga BBCA menggunakan model rantai Markov. Kenapa sih saya memprediksi status saham harga BBCA? Karena saham ini sangat penting bagi investor untuk mengetahui statusnya di besok hari, apakah akan naik, turun, atau tetap. Nah, dan saya menggunakan model rantai Markov. Kenapa? Karena rantai Markov ini dia bisa memprediksi kejadian periode selanjutnya cuma berdasarkan kejadian di saat ini. Nah, jadi tujuan saya adalah menggunakan model rantai Markov ini untuk memprediksi status harian saham BBCA. Nah, sumber datanya dari Market Watch. Saya ambil periodenya dari Januari sampai Juni.
pengolahannya saya menggunakan Excel dengan pengkodean status ada 3, yaitu naik, turun, tetap. Nah, jadi langkah-langkah yang pertama itu saya dapat datanya itu, data sekunder, saya klasifikasi apakah saham itu statusnya naik, turun, atau tetap. Nah, jadi ini frekuensi transisi antar sahamnya. Jadi dari panahnya kita bisa melihat naik itu ada dari naik ke naik ada 16 kali, dari naik ke tetap ada 4 kali, dari naik ke turun ada 21 kali, dan begitu juga dijelaskan oleh tanda panah pada diagram frekuensi transisi ini. Kemudian selanjutnya kita hitung probabilitas transisi antar peluangnya. Jadi dari naik ke naik itu ada 0,39. Hasilnya itu adalah dari transisi naik ke naik itu ada 16 dibagi dengan seluruh transisi yang berasal dari status naik. Kemudian setelah itu dihitung distribusi steady state-nya. Apa sih distribusi steady state itu? Jadi itu untuk mengetahui apakah dalam jangka panjang dia itu prediksinya apakah statusnya bakal lebih banyak yang tetap, naik, atau turun. Nah, jadi berdasarkan perhitungan setelah P22, di mana itu periode 22 dihasilkan probabilitasnya itu ada turun 52,41%, ada tetap 6,122%, kemudian ada naik 41,837%. Nah, dengan hasil ini bisa disimpulkan kalau status harga BBCA kemungkinan bakal paling banyak itu diturun. Jadi kesimpulannya karena bakal turun untuk para investor mungkin sahamnya bisa di hold dulu, jangan beli dulu karena berdasarkan prediksi dia akan lebih banyak turun. Nah, jadi sekian penjelasan saya mengenai poster mata kuliah proses stokastik. Terima kasih. Saya Reza. Saya di sini akan menjelaskan infografis saya yang saya buat untuk tugas akhir mata kuliah proses stokastik. Dosen pengampu dan dosen pengajar itu Bu Nahrul Hayati MSI. Pada poster infografis ini saya membawa tema perpindahan platform e-commerce, platform belanja online mahasiswa Institut Teknologi Batam. Yang saya teliti itu platformnya, platform e-commerce seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Siapa sih targetnya atau datanya, respondennya? Respondennya itu mahasiswa ITBA, Institut Teknologi Batam. Dengan apa saya mengolah datanya? Menggunakan metode Markov Chain. Mengapa saya mengambil platform? Saya mengambil platform Buyole karena Indonesia mengalami pertumbuhan e-commerce yang sangat pesat. Banyak pesaing e-commerce yang telah bermunculan di zaman sekarang ini. Sebagai contohnya ada Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Shopee. Tujuan penelitian saya apa sih? Saya itu ingin mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi orang itu berpindah e-commerce dari e-commerce satu ke e-commerce yang lain. Dari Lazada ke Tokopedia, dari Tokopedia ke Lazada, dari Lazada apakah ada tetap ke Lazada terus. Yang kedua, mengetahui peluang perpindahan. Jadi saya tuh ingin mengetahui apakah orang yang awalnya pakai Tokopedia berpindah ke Lazada itu berapa sih peluangnya, atau orang yang terus menggunakan Lazada sampai waktu seterusnya itu berapa peluangnya. Metode yang saya gunakan itu metode Markov Chain, metode penelitian yang untuk menentukan nilai tetapnya selama 6 bulan ke depan. Apa itu Markov Chain? Pasti kan bertanya, kenapa sih saya menggunakan metode saya itu Markov Chain? Saya meneliti dengan metode Markov Chain. Pasti bertanya-tanya, apa itu Markov Chain? Markov Chain adalah menentukan peluang peluang besok dengan kejadian hari ini. Jadi ketika saya tuh ingin meneliti peluang esok dengan kejadian hari ini, misalnya hujan, hari ini hujan, saya ingin meneliti apakah besok itu hujan atau cerah, itu dengan metode Markov Chain. Metodologi penelitian, bagaimana alur penelitian saya? Pertama, data yang saya gunakan itu data primer, data langsung. Saya terjun langsung turun lapang mensurvei para mahasiswa ITBA menggunakan melalui survei Google Form yang telah saya sharekan ke grup
besar kampus ITB. Responden yang terlibat dalam penelitian saya yaitu mahasiswa ITB sebanyak 125 orang. 71 mahasiswa, 74 mahasiswa dan 51 orang mahasiswi. Bagaimana saya mengolah datanya atau alat apa saya gunakan, aplikasi apa? Saya mengolah data menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Adapun platform e-commerce yang saya teliti yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia dan Bukalapak. Hasil dari penelitian saya. Dari penelitian saya, platform yang pertama kali mahasiswa gunakan atau 6 bulan lalu, yang terakhir kali mahasiswa gunakan dalam 6 bulan lalu adalah Bukalapak, Tokopedia, Shopee. 20 orang terakhir kali dalam 6 bulan terakhir menggunakan Bukalapak. 37 orang mahasiswa terakhir kali menggunakan Tokopedia. Dan 48 orang terakhir mahasiswa menggunakan Shopee. Dan sebesar 20 orang mahasiswa menggunakan Lazada. Adapun peluang seorang menggunakan aplikasi itu dalam waktu yang akan datang seterusnya hanya ada Tokopedia. Jadi orang itu banyak berpindah dari awalnya Lazada, dia akan memakai Tokopedia dalam seterusnya. Yaitu peluang orang menggunakan Tokopedia untuk waktu yang lama, untuk waktu yang panjang dalam 6 bulan itu 55%, sedangkan Shopee 45%. Kesimpulannya, dalam 6 bulan terakhir, peluang orang berpindah untuk menggunakan aplikasi yang sama untuk seterusnya itu hanya terjadi di dua aplikasi, yaitu Tokopedia dan Shopee. Untuk Tokopedia, peluangnya dalam 6 bulan mereka akan menggunakan Tokopedia untuk seterusnya yaitu 55%, sedangkan Shopee 45%. Sekian dari saya. Oke, jadi posternya tentang peramalan penjualan Sanglet 230 menggunakan metode rantai Markov. Adapun latar belakangnya yaitu penjualan produk rumah tangga seperti Sanglet 230 sering mengalami fluktuasi karena faktor promosi dan perilaku konsumen. Untuk mengantisipasi perubahan ini diperlukan metode peramalan yang tepat. Rantai Markov merupakan salah satu metode yang efektif untuk memprediksi kondisi penjualan berdasarkan pola transisi antar kategori seperti low, medium, dan high. Nah, adapun tujuannya yaitu mengelompokkan data penjualan Sanglet ke dalam kategori status, menyusun matriks transisi penjualan, menerapkan metode rantai Markov untuk meramalkan penjualan periode berikutnya, memberikan gambaran yang dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya ada metodologi, yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa penjualan harian Sanglet 230 dari PT Berkat Anastasia dari tanggal 30 Desember 2024 hingga 21 Juni 2025. Kategori penjualannya yaitu ada di low itu kurang dari 10.000 piece, medium dari 10.000 sampai 20.000 piece, dan high itu ada lebih dari 20.000 piece. Adapun konsep rantai Markovnya itu prediksi penjualan minggu berikutnya hanya bergantung pada minggu sebelumnya, bukan seluruh sejarah data. Model ini menggunakan matriks probabilitas transisi antar kategori. Nah, setelah melakukan analisisnya di rapat itu di week 26 itu masih berada di posisi medium sampai dengan week 30. Kesimpulannya, berdasarkan analisis rantai Markov untuk penjualan Sanglet 230, peluang penurunan ke low dari medium adalah 42%, sedangkan naik ke high dari medium belum terjadi atau 0%. Maka itu rekomendasi untuk perusahaan untuk fokuskan strategi pemasaran agar penjualan dapat naik dan dari medium ke high, dan lakukan menggunakan monitoring mingguan terhadap pola transisi untuk mendeteksi penurunan ke low. Terima kasih.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Rantini Oktavia, mahasiswa semester 6 Prodi Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan infografis saya berjudul Aplikasi Teori Antrian dalam Distribusi Material Gudang PT Jovan Teknologis. Nah, di sini saya mengerjakan analisis ini itu untuk Project Impact pada mata kuliah proses stokastik yang dibimbing langsung oleh Bu Narul Hayati. Nah, latar belakang saya dalam meneliti aplikasi teori antrian ini itu adalah kontainer material tiba setiap beberapa hari setiap acak dan tidak dapat diprediksi. Nah, data ini tuh merupakan proses Poisson, kemudian dapat terjadi dua antrian jika dua kontainer datang pada waktu yang berdekatan. Kemudian waktu antara kedatangan berdistribusi eksponensial yang dibuktikan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini ada waktu antar kedatangan kontainernya. Dan kemudian tujuan saya untuk melakukan analisis ini adalah untuk mengetahui apakah proses distribusi gudang ini efisien atau tidak untuk menggunakan teori antrian model MM1. Nah, model MM1 sendiri itu adalah model antrian dengan sistem satu server. Nah, alasan saya untuk meneliti dengan metode MM1 ini adalah karena satu kontainer itu dilayani oleh 2 forklift dan 6 karyawan sekaligus. Kemudian tidak ada proses layanan paralel dua kontainer yang tidak dilayani secara bersamaan. Kemudian tidak ada splitting layanan, jadi tidak bisa dianggap dua server. Nah, jadi tujuan kedua saya itu adalah untuk melihat juga apakah memang 6 karyawan dan 2 forklift ini itu memang cukup dan mumpuni untuk melakukan proses bongkar muat pada kontainer yang datang ini. Nah, kemudian analisis ini dilakukan dengan menggunakan 2 parameter, yaitu mu dan lambda. Nah, mu itu adalah rata-rata waktu layanan per kontainer. Jadi mu-nya sendiri itu adalah 0,0267 per menit. Kemudian lambda itu adalah rata-rata waktu antar kedatangan. Nah, lambdanya sendiri itu ukurannya adalah 0,0016513 per menit. Nah, kemudian di sini juga ada waktu layanan per kontainernya ya. Nah, kemudian ukuran kinerja sistem. Nah, sekarang kita meneliti ukuran kinerja sistemnya. Di sini ada ukuran kinerja sistem. Nah, di sini saya mengukur yang pertama itu adalah utilisasi sistem, yaitu untuk mengukur seberapa sibuk sih sistem layanan ini. Nah, ternyata dari perhitungan yang saya lakukan, sistem ini hanya sibuk 6,17% dari waktunya. Yang berarti sistem ini tuh waktu itu sangat longgar gitu. Nah, kemudian ada W, yaitu waktu total dalam sistem. Nah, ternyata setelah saya melakukan perhitungan waktu total yang termaksud waktu tunggu dan bongkar adalah 6 jam 38 menit, yang berarti waktu total dalam sistem ini sangat efisien ya. Nah, kemudian ada jumlah rata-rata kontainer dalam sistem, yaitu jarang ada kontainer yang antri dan sistem mampu menangani kontainer dengan baik. Nah, kemudian ada juga probabilitas tidak adanya antrian. Nah, probabilitas dari tidak adanya antrian ini itu adalah 93,83%. Nah, jadi dalam sebagian besar waktu kerja itu tidak ada antrian kontainer gitu. Nah, kemudian ada juga waktu tunggu rata-rata, yaitu WQ. Nah, kontainer itu hanya menunggu 24 menit 33 detik saja sebelum dibongkar. Nah, kemudian ada juga panjang antrian, yaitu LQ, yang digunakan untuk mengukur rata-rata kontainer yang menunggu dalam antrian. Nah, ternyata hampir tidak ada kontainer nih yang menunggu di dalam antrian sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan dari ukuran kinerja sistem ini bahwa sistem bongkar muat itu sangat lancar dan hampir tidak ada kontainer yang harus menunggu lama untuk dibongkar. Artinya petugas dan forklift itu cukup mampu untuk menangani beban kerja yang ada. Nah, kesimpulannya di sini adalah sistem distribusi gudang saat ini berjalan sangat efisien. Kedatangan kontainer bersifat acak, namun sistem layanan mampu mengatasi tanpa antrian yang signifikan. Kemudian model MM1 ini memang valid dan sesuai untuk kondisi real gudang. Nah, rekomendasi saya untuk PT Jovan sendiri adalah tetap menggunakan 2 forklift per kontainer. Jadi tidak ada yang dibagi paralel, kemudian tidak perlu menambah forklift, kemudian tetapi tetap siaga jika volumenya meningkat. Kemudian lakukan pemantauan data berkala untuk mengantisipasi lonjakan kedatangan musiman.
berikut yang dapat saya sampaikan. Diharapkan ini bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya di gudang bongkar muat. Terima kasih. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini aku bakal jelasin kenapa sih aku memprediksi cuaca harian di Kota Batam menggunakan rantai Markov. Jadi teman-teman, cuaca itu kan banyak banget ya menjadi faktor kita untuk beraktivitas seperti di pertanian, di energi, dan juga kesehatan. Jadi prediksi cuaca itu diperluin nih buat kita tahu nih prediksi cuaca kita besok apakah hujan atau besok cerah, biar kita bisa beraktivitas seperti itu. Lalu juga di sini saya mengambil data dari BMKG dari periode Januari sampai dengan Juni tahun 2025. Nah, setelah dilakukan analisis menggunakan rantai Markov, itu tuh kita dapat probabilitasnya dalam keadaan steady state itu cuaca normal sebanyak 62%, juga cuaca hujan itu sebanyak 22%, diikuti dengan cuaca mendung 15%, dan juga cuaca cerah 1%. Jadi dapat dilihat ya teman-teman, di Kota Batam ini dari periode Januari sampai dengan Juni, itu tuh probabilitas cuaca cerahnya itu sangat kecil sekali teman-teman, hanya 1%. Nah, yang paling banyak itu adalah cuaca normalnya sebanyak 62%. Jadi nih, kalau misalnya cuacanya 62% nih dari Januari sampai Juni, kira-kira kita apa sih yang bisa kita lakuin? Nah, yang bisa kita lakuin adalah teman-teman bisa nih liburan beraktivitas di luar rumah, seperti pantai, apalagi kan Batam nih banyak banget ya pantai-pantainya. Nah, itu bisa nih, jadi teman-teman bisa rekreasi nih sama keluarga, teman, sahabat, seperti itu. Juga jadinya nanti hasilnya bisa digunakan nih untuk aktivitas pertanian, kesehatan, dan juga energi. Jadi buat teman-teman yang mungkin seperti petani itu kan sangat bergantung sekali ya dengan cuaca. Misalnya curah hujan terlalu tinggi, itu juga nggak baik nih buat pertanian. Juga kesehatan itu juga berpengaruh ya teman-teman. Nah, seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Osmar. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya terkait dengan judul Inovasi Proyek Konstruksi, Prediksi dan Atasi Antrian Konkret PAM secara ilmiah. Oke, sebelum itu saya mau jelasin dulu apa sih konkret PAM itu. Jadi kebetulan ya, pertama nih, saya mau jelasin dulu latar belakang saya mengambil kasus ini. Kebetulan saya itu lagi magang di PT Manufacturer, di mana PT itu pasti berkaitan dengan konkret PAM. Konkret PAM itu adalah alat atau kendaraan untuk memindahkan semen ke suatu bangunan yang sedang dibangun. Jadi kalau kita sering lihat di jalan raya tuh, kan sekarang Batam ini lagi banyak tuh ada namanya proyek-proyek kan. Nah, sering banget tuh pasti kita ngelihat di jalan ada kendaraan cor. Kalau biasanya bahasa kitanya tuh molen ya. Nah, itu tuh yang disebut konkret PAM. Begitu. Terus masalahnya adalah setiap pengiriman konkret PAM itu terjadi pengantaran yang cukup lama, di mana memakan biaya yang cukup besar. Jadi nggak efisien untuk harganya. Jadi ada 3 poinnya. Pertama, ada masalah antrean konkret PAM yang panjang. Kedua, ada waktu tunggu lebih lama dan efisiensinya kurang. Ya, yang tadi saya sebut, di mana harganya itu akan sangatlah, biaya itu bertambah berkali-kali lipat karena kelamaan pengiriman. Terus dari masalah itu, metode yang cocok dengan materi kuliah proses stokastik ini adalah teori antrian atau training theory. Oke, jadi sebelumnya ini saya mengambil data ini dari perusahaan tempat saya magang. Jadi data ini bersifat sekunder, jadi karena saya ngambil dari perusahaan disebut sekunder. Analisis yang saya gunakan menggunakan Microsoft Excel karena kebetulan juga teori antrean ini perhitungannya itu masih cukup dasar yang bisa kita hitungin juga, jadi pakai Excel saya rasa sudah cukup. Oke. Terus alasan juga kenapa kasus saya ini cocok dengan data antrian itu, pertama distribusi kedatangan, di mana sebelum saya bilang tadi
Konkret Pam ini kan selalu datang, jadi pasti ada antrian di belakangnya kan. Jadi pas lagi dilakukan pengecoran itu akan datang lagi Konkret Pam yang baru. Terus kedua ada distribusi pelayanan, di mana Konkret Pam ini juga tidak mengenal waktu pengirimannya. Jadi mereka tuh kalau misalnya barang sudah ready, mereka baru akan antar. Tapi kalau untuk di jadwal gitu sangat jarang sih di tempat saya magang. Oke, selanjutnya ini ada tabel yang saya peroleh dari database perusahaan. Jadi ada waktu pengiriman, waktu dimulainya dimulainya melepaskan coran itu atau semen itu, kemudian selesainya itu di sini, dan waktu layanan itu ada 11 menit. Total waktu itu ada 0,1 dan interval waktu. Oke, selanjutnya kita cek dulu nih apakah data ini memenuhi steady state atau enggak. Di mana steady state itu yang sebelumnya saya bilang, kondisi di mana tidak ada antrian, tidak ada perubahan waktu yang signifikan. Nah, ketika saya mengecek dengan steady state ini, ternyata lambdanya ini atau total waktu observasinya itu lebih besar daripada total waktu pelayanan. Jadi data saya ini tidak memenuhi steady state. Maka dari itu, untuk mengecek atau memanipulasi data ini supaya steady state, saya lakukan analisis dengan distribusi eksponensial, di mana dia itu hasil dari analisis distribusi eksponensial itu dikatakan bahwa data steady state atau Konkret Pam ini tidak mengalami antrian. Dia itu harus mengirimkan Konkret Pam 4. Jadi harus ada 4 mobil atau kendaraan untuk menghindari adanya antrian berkesinambungan bangunan gitu. Nah, setelah data saya menuju steady state, dan di mana kan jadi teori antrian sebelumnya tuh teori antrian itu lambangnya itu kan M per M atau C, dan saya itu kan tadi 1 karena antriannya atau mobilnya itu cuma 1, tapi karena sudah steady state jadi saya lakukan analisis dia menjadi 4. Setelah dianalisis itu, kemudian kita masuk kepada teori antrian. Jadi teori antrian itu bisa menghitung rata-rata kedatangan, rata-rata pelayanan, probabilitas sistem kosong, dan sampai ada rata-rata waktu dalam sistem. Jadi inilah hasil dari teori antrian, hasil analisis dengan Microsoft Excel, dan intinya adalah kesimpulan dari penelitian saya adalah Konkret Pam ini untuk menghindari namanya biaya yang bergejolak, biaya yang berlebih itu dibutuhkan 4 Konkret Pam, tidak 1, karena biasanya cuma 1 aja Konkret Pam yang diantar. Kalau bisa perusahaan mengantar 4 Konkret Pam untuk menghindari pelayanan waktu yang tidak fleksibel dan biaya yang banyak begitu. Sekian presentasi saya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zura Khairunisa. Saat ini saya akan menjelaskan infografi saya berupa hasil penelitian analisis teori antrian kendaraan bermotor di SPBU FIPKA Tiban menggunakan model antrian MM1. Latar belakang saya meneliti adalah saya lakukan pada hari Minggu selama 2 jam dari jam 15.40 sampai 17.40. Analisis ini dilakukan agar SPBU dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi waktu tunggu, dan merancang sistem operasional yang lebih baik berdasarkan data nyata. Kemudian tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui atau memodelkan serta menganalisis pola kedatangan dan pola pelayanan kendaraan, serta untuk mengukur efektivitas pelayanan seperti rata-rata waktu tunggu dan rata-rata waktu pelayanan pengguna kendaraan bermotor menggunakan pendekatan teori antrian MM1. Untuk relevansi masalah itu ada kedatangan kendaraan ke SPBU bersifat acak dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti waktu, hari, kemudian kebutuhan pelanggan seperti volume pengisian bahan bakar, dan itu sesuai dengan distribusi Poisson, di mana
distribusi poison itu adalah distribusi kedatangan suatu kejadian atau kedatangan kendaraan yang bersifat acak. Oke. Sementara itu waktu pelayanan juga bervariasi tergantung volume pengisian dan kecepatan petugas yang sesuai dengan distribusi eksponensial. Kemudian metodologi penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data langsung ke lapangan dan berfokus pada satu server pengisian BBM. Untuk alat atau software analisis itu saya menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan metode histogram, di mana pada distribusi tersebut menampilkan kurva menurun ke kanan yang mengindikasikan bahwa metode ini cocok dan bersifat distribusi Poisson dan distribusi eksponensial. Untuk hasil temuan penelitian dari chart, dari tabel dari diagram pie ini saya olah data peluang tidak ada kendaraan, yaitu didapati 44% dari waktu observasi di mana 2 jam tidak ada kendaraan yang sedang menunggu atau dilayani. Ini menunjukkan bahwa sistem cukup longgar dan tidak selalu sibuk. Kemudian peluang ada kendaraan itu adalah sebesar 56%, yaitu selama 56% dari waktu observasi setidaknya ada 1 kendaraan yang sedang antri untuk dilayani. Kemudian ini berarti lebih dari separuh waktu SPBU sedang aktif digunakan, tapi tidak dalam kondisi penuh atau padat. Untuk peluang jumlah kendaraan yang mengantri tidak lebih dari 5 kendaraan itu adalah sebesar 98%. Itu artinya saat itu SPBU sedang sepi atau tidak banyak kendaraan. Dan hanya 2% peluang terjadinya kondisi lebih dari 5 kendaraan yang mengantri. Kesimpulannya adalah setiap 1 menit rata-rata datang kendaraan bermotor itu hanya menghabiskan 1-2 menit. Kemudian setiap petugas mampu melayani lebih dari 1 motor per menit. Dan ini menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan lebih cepat daripada laju kedatangan. Kemudian rata-rata motor harus menunggu itu kurang dari 1 menit sebelum mulai dilayani. Ini berarti antrian ada, tapi relatif pendek dan cepat dilayani. Terakhir, secara keseluruhan sejak datang hingga selesai isi BBM, motor hanya berada di SPBU selama sekitar 1-2 menit. Menunjukkan sistem cukup efisien. Kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa model antrian M1 ini cocok diterapkan untuk meneliti teori antrian kendaraan bermotor SPBU. Dan SPBU pada saat itu dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tersebut SPBU sedang sepi atau kendaraannya sedang tidak banyak. Oke, untuk rekomendasi dan implikasi praktis, pemanfaatan kapasitas karena tingkat utilisasi SPBU masih di bawah 60%, itu artinya masih ada ruang kapasitas layanan yang bisa dioptimalkan, terutama saat jam sibuk. Rekomendasi dan implikasi praktis keseluruhannya adalah dampaknya untuk kendaraan, untuk kita pengguna kendaraan bermotor dapat saya merekomendasikan untuk mengisi bahan bakar itu lebih baik di hari Minggu pada jam 15.40 sampai 17.40 karena di mana SPBU sedang sepi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan sebelumnya saya Theophilus Yeremias ingin menyampaikan hasil dari poster ini, itu mengenai analisis pola kunjungan di sebuah gym, Esther Gym bernama menggunakan model rantai makro. Itu dari analisis ini latar belakangnya mengetahui bahwasanya di Indonesia itu sendiri orang peserta member gymnya itu sangat rendah, tidak sampai 1%, tepatnya itu 0,18%. Itu membandingkan dengan negara lain itu Indonesia tertinggal jauh untuk partisipasi orang untuk gymnya. Terus tujuannya saya melakukan
ini untuk mengetahui seberapa besar partisipasi di sebuah gym seperti olahraga dan latihan olahraga lainnya. Itu metode yang saya gunakan, yaitu penelitian dilakukan di tempat tersebut pada tanggal 28 Mei 2025 sampai 16 Juni 2025 pukul sore, karena saya mengambilnya sore ini karena di tempat gym itu kategori untuk sore merupakan kategori yang high untuk pengunjungnya. Terus dari tabel ini itu mengetahui dari peluang perpindahan klasifikasi dari jumlah pengunjung di Ester Gym. Klasifikasinya itu ada 3, yaitu tinggi, sedang, rendah. Untuk kategori yang rendah itu 0 sampai 5, yang sedang itu 6 sampai 10, dan tinggi itu 11 sampai 15 pengunjung. Nah, terus saya klasifikasinya ini dari tinggi ke tinggi sekitaran sepertiga, tinggi ke sedang sepertiga, dan tinggi ke rendah itu sepertiga. Sedangkan dari sedang ke tinggi 8/10, sedang ke sedang 2/10, sedang ke rendah itu tidak ada. Terus dari rendah ke sedang itu cuma 1. Dari teori ini saya menggunakan rantai Markov karena menggunakan peluang transisi dari tinggi ke sedang, sedang ke sedang, rendah ke rendah. Terus saya gunakan rantai Markov teori 3.1, yaitu peluang transisi. Dari hari pertama itu kita buat matriksnya hingga ke peluang ke P38, itu artinya di hari ke-38 itu menunjukkan bahwa persentase orang yang tingginya itu sekitaran 0,461, yang sedangnya itu 0,38, yang rendahnya itu 0,154. Dari hasil survei yang kita ini kan, kasih perpindahan jumlah pengunjung di Ester Gym tinggi sekitaran 46%, yang sedang itu 38%, yang rendah itu 15%. Dengan hasil segitu kita membuktikan dengan perbandingan di wilayah tersebut, yaitu di area Batu Haji itu sekitaran 1933 jiwa per kilometernya. Itu menunjukkan tingkat kepesertaan sangatlah kecil ya. Terus dari tabel ini kita bisa membuktikan di tanggal 28 ada sekitar 15, dan hingga ke tanggal 16 ini itu ada 11 pengunjung. Terus buat rekomendasinya, mungkin buat orang yang awam belum tahu apa itu gym dan gimana kalau mau nge-gym hari pertama itu harus bagaimana. Biasanya di tempat gym itu menyediakan namanya personal trainer. Nah, jadi saya sebagai personal trainer di tempat Ester Gym itu ingin mengedukasi orang-orang sekitar itu untuk ikut mengambil habit olahraga ini sebagai budaya. Dan buat teman-teman mungkin yang kepengen nge-gym gak tahu mau harus apa, coba aja ikut nge-gym bareng teman-temannya atau mau bareng siapapun, biar bisa ikut mengantisipasikan ini dari klasifikasi yang tinggi. Oke, terus saya ngambil referensinya ini dari survei, observasi. Oke, terus mungkin biasanya kalau orang yang mau ikut nge-gym sekalipun kan, biasanya itu ada keperluan atau kategorinya kan. Biasanya orang nge-gym itu pengen ada goalsnya atau ada tujuan lah, orang itu kenapa ingin nge-gym. Nah, mungkin dari rekomendasi ini membuktikan bahwasannya ada sedikit kepedulian ya terhadap partisipasi ikut gym. Oke, mungkin sekian dari saya sebagai pengatur. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Novelini. Hari ini saya akan presentasikan tentang model rantai Markov untuk memprediksi transisi suatu harga saham LKM saya. Di sini ada latar belakang saya, itu harga saham berfluktuasi setiap hari dan mempengaruhi kebutuhan investor. Terus tujuan dari saya membuat strategi ini itu adalah memprediksi status harga saham menggunakan model rantai Markov berdasarkan data historisnya. Relevansi antara saham LKM dengan transisi
status harga. Market chain-nya adalah untuk memodelkan perubahan status harga dari hari ke hari. Transisi status harga bergantung pada kondisi hari sebelumnya. Di sini ada metodologinya. Di sini data saya ambil dari Market Watch dari Januari sampai Mei 2025. Jenis datanya itu ada sekunder. Teknik yang saya ambil itu saya harian, itu saya klasifikasikan sebagai 5 status. Itu ada sangat naik, tetap, turun, dan sangat turun. Ini model yang saya pakai itu rantai market. Terus alat yang saya olah itu dengan menggunakan Excel. Di sini ada frekuensi transisinya dari sangat naik, tetap, turun, dan sangat turun. Di sini saya ada udah kasih tandanya. Nah, di sini ada tabelnya, dari sangat naik ke sangat naik ada sekitar 8, terus ada sangat naik ke naik ada 5, sangat naik ke tetap ada 1, dan seterusnya sebanyak 25, karena saya ada 5 klasifikasi, jadi ada 25. Terus berdasarkan hasilnya dan market transisi sangat naik muncul paling sering, jadi status sangat naik itu lebih sering ya dibandingkan yang lain. Relatif tinggi juga karena menunjukkan adanya tren positif dalam pergerakan harga saham Telkom selama Januari sampai Mei 2025. Di sini ada tabel probabilitasnya dari probabilitas 1 sampai probabilitas steady state ke 29. Di 29 ini dia sudah stabil, makanya seterusnya ke bawah itu angkanya tetap sama. Jadi berdasarkan steady state yang sini, itu yang paling dominan itu adalah yang sangat naik, yaitu 0,307 atau 30,3%. Dan yang sangat turun itu ada 25,6%. Di sini semua pertanyaan satu, jadi nilainya valid ya. Terus kesimpulannya itu adalah molde rantai Markov ini terbukti efektif dalam memetakan harga status saham Telkom ke dalam status-status yang seperti naik, tetap, turun, sangat turun, dan sangat naik. Jadi ini bisa melihat peluang dan risiko yang diambil di mode rantai Markov untuk memprediksi transisi status harga saham Telkom. Sini mungkin cukup sekian untuk penjelasan singkat tentang poster saya. Referensinya juga saya ambil dari Market Watch ya. Terima kasih. Saya Wada Karmila Mandania, dan di sini saya melakukan analisis pada rumah makan KS Food pada tanggal 27. Saya Wada Karmila. Di sini saya Wada Karmila Mandania. Di sini saya akan mempresentasikan hasil infografis. Saya Wada Karmila Mandania. Saya Wada Karmila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil infografis saya yang berjudul "Penetapan metode penjualan di rumah makan Kak Sikut" yang berlokasi di Pelabuhan Beton, Tanjung Priok, Sekupang. Nah, adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu di rumah makan KS Sikut ini sering mengalami pelanggan panjang, terutama saat musim berbuka malam. Hal ini dapat mengurangi kepuasan pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya menggunakan metode antrian untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem pelayanan agar lebih efisien. Dengan menerapkan metode ini, rumah makan KS Sikut dapat mengelola waktu tunggu pelanggan secara optimal dan meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun metodologi yang saya gunakan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model antrian satu. Data primer yang saya kumpulkan melalui hasil observasi pada tanggal 27 Juni 2025 dengan mencatat waktu kedatangan dan pelayanan pelanggan. Data ini saya analisis dengan menggunakan proses Excel. Terus dari data yang saya dapat itu saya mendapatkan waktu antar kedatangan ini sekitar 0,5
0379. Terus dengan waktu layanannya sekitar 0,1057. Terus untuk mengukur apakah sistem layanan tersebut sedang sibuk atau tidak, terus saya menggunakan saya dapatkan cukup 0,35, jadi 0,3588, sekitar 35%. Terus waktu total dalam sistem, yaitu mengukur waktu total dalam sistem itu sekitar 14 menit. Jadi waktu total pelanggan menunggu pesanan itu sekitar 14 menit. Terus waktu tunggu rata-rata itu waktu saya dapatkan sekitar 0,024 atau sekitar 2 menit untuk mengukur itu saya itu untuk mengukur berapa lama waktu pelanggan yang datang untuk dilayani. Terus kesimpulan dan rekomendasi dari saya itu sistem antrian di rumah makan Pak Rosiput berjalan sangat efektif dan efisien dengan waktu tunggu yang rendah dan peluang besar pelanggan langsung dilayani. Terus untuk rekomendasinya tetap mempertahankan kualitas pelayanan. Terima kasih.